Halo teman-teman, di video kali ini aku bakalan berbagi tips gimana sih supaya proposal kamu di ACC oleh dosen pembimbing. Oke, di sini studi kasusnya adalah dosen pembimbingnya killer ya. Karena aku dapat dosen pembimbing killer, mungkin kamu juga sama yang lagi nonton video ini. Nah, tips pertama yaitu tentuin goals spesifiknya. Oke, jadi tentuin goalsnya teman-teman untuk bimbingan proposal skripsi itu untuk apa. Apakah untuk lulus yes, untuk lulus. Pokoknya tentuin goal spesifik teman-teman itu tuh apa sih, itu tergantung teman-teman sendiri ya mau gimana. Nah, misalkan kayak tentuin goalsnya tuh lulus 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 tahun ini atau lulus tahun ini dengan mudahnya kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya goals itu, jadi teman-teman semangat buat ngerjain proposal skripsinya dan gak akan mageran juga. Oke, tips yang kedua yaitu adalah komitmen. Nah, setelah teman-teman udah menentukan nih, setelah udah nentuin goalsnya teman-teman ngerjain proposal skripsi itu untuk ngapain, jadi teman-teman komitmen untuk bimbingan sama dosen pembimbing, baik itu secara offline ataupun online. Nah, aku komitmen sama dosen itu pernah bimbingan itu kalau bimbingannya 2 sampai 3 hari sekali. Misalkan nih sekarang teman-teman bimbingan di hari Kamis, nah nanti mungkin di hari Seninnya atau Selasanya teman-teman bimbingan lagi untuk yang bimbingan yang kedua gitu. Nah, aku tips lain, bonus tips lain untuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau bimbingan, kalau misalkan teman-teman mau bimbingan, please banget jangan lama. Oke, jangan nunda 1 sampai 3 bulanan baru bimbingan, itu bakalan berisiko banget. Oke, misalkan teman-teman dari 1 sampai 3 bulan tuh teman-teman nggak lama nih nggak bimbingan kayak gitu, tiba-tiba teman-teman bimbingan dan teman-teman nggak akan ngerti apa dengan topik proposal skripsi yang akan teman-teman bahasnya itu gitu, jadinya ngeblank sendiri gitu ketika ditanya. Yang ketiga yaitu banyak bertanya. Oke, misalkan teman-teman nggak ngerti nih sama proposal skripsi teman-teman. Nah, misalkan kayak aku ngangkat topiknya itu ngomongin soal feminism, yang kita ngomongin feminism, liberal feminism values, yang dimana itu topiknya termasuk berat karena itu masuk kategori literatur. Nah, ini boleh berbagi, maksudnya karena kan ini kan kita ngomong sastra Inggris, berarti kan ada linguistik, sosiolinguistik, literatur, semantik, dan lain-lain. Nah, jadi aku ngambilnya literatur yang itu termasuk berat ya, topiknya termasuk berat. Jadinya usahakan banyak bertanya sama dosen pembimbingnya, sekecil apapun. Kalau misalkan memang teman-teman nggak ngerti, tanyain aja, nggak masalah, it's okay. Tips yang keempat yaitu adalah teman-teman diskusi bareng sama teman. Nah, gunanya diskusi bareng teman di sini itu buat ngebedah pemikiran, ngebedah isi proposal skripsinya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa lakukan sama teman dekat kalian, bisa di cafe shop, di perpustakaan atau apapun itu. Nah, diskusi bareng teman di sini, misalkan aku ngangkat topik soal liberal feminism, tapi temanku ngangkat topik misalkan yang ngangkat topik sosiolinguistik. Nah, maksudnya kita cuma nyari referensi supaya bisa nyari referensi dari topik yang kita angkat kayak gitu, untuk diskusi apa yang akan diisi, apa yang akan ditulis pada proposal skripsi selanjutnya gitu. Jadi dengan kalian diskusi akan lebih terbuka deh dan bisa lebih cepat juga ngerjain skripsinya. Oke? Kalau misalkan kalian nggak bisa nih bikin proposal skripsi kayak enak banget bikin di rumah, aku saranin teman-teman bisa ke cafe shop sendirian ataupun sama temennya juga untuk berdiskusi bersama. Oke, baik melalui offline ataupun online. Tips yang terakhir adalah teman-teman luangin waktu 1 sampai 3 jam untuk ngerjain skripsi. Oke, luangin waktu 1 sampai 3 jam ngerjain skripsi dimanapun itu, terserah teman-teman, yang penting pokoknya teman-teman luangin waktu 1 sampai 3 jam ngerjain skripsi. Oke, misalkan untuk teman-teman yang memang full kuliah aja, itu bisa kerjaan skripsinya sama temennya untuk ngebedah lagi. Nah, untuk teman-teman yang kerja nggak apa-apa,
apa nanti setelah kerja nanti setelah pulang kerja, atau misalkan setelah pulang kerja dari shift pagi atau shift pagi, ataupun shift siang, itu bisa kerjain juga. Oke, pokoknya luangin waktu sedetail mungkin. Oke, nah di kasus aku ini, nah ini ini udah berapa kali aku bimbingan, ini dia sekitaran 10 kali aku bimbingan baru di ACC. Nah kayak gitu, jadi ya nggak masalah sih, yang penting teman-teman semangat. Oke, buat teman-teman yang di semester akhir tetap semangat ngerjain proposal skripsinya. Ini aku juga lagi ngerjain skripsi teman-teman sama artikel, pokoknya semangat nanti. Oke, buat teman-teman juga yang ada tips lainnya untuk ngerjain proposal skripsi, bisa tulis pengalaman dan tipsnya di bawah ya, aku tunggu. Bye bye, see you.